Meskipun tidak pernah diperlihatkan secara langsung, ayah Luffy, Monkey D. Dragon adalah salah satu karakter terkuat di One Piece hingga saat ini. Hingga manga One Piece terbaru, kekuatannya telah disembunyikan oleh Oda Sensei untuk waktu yang cukup lama. Melihat fakta-fakta yang ada hingga manga One Piece terbaru, Dragon ternyata merupakan pemakan buah iblis Logia terkuat. Dragon diperkenalkan pada awal cerita, namun setelah lebih dari 1000 chapter, sejarah dan kekuatannya pun masih tersembunyi. Meski begitu, Oda Sensei ternyata pernah menunjukkan sedikit kekuatan Dragon yang membuat para One Piece lover terkejut. Kekuatan Dragon ditunjukkan selama arc Lockdown saat dia ingin menyelamatkan putranya, Luffy, dari pengejaran perwira tinggi Angkatan Laut, yakni Smoker. Dragon menggunakan kekuatan buah iblisnya untuk menarik perhatian Angkatan Laut, agar Luffy dan krunya bisa melarikan diri. Terlihat pada saat itu, tanpa bergerak sama sekali Dragon mampu memanggil gelombang angin besar yang menyelimuti pulau. Kekuatannya itu menyebabkan semua bajak laut, marinir, dan warga yang berada di kota itu terdorong oleh angin. Kemudian dalam beberapa adegan tertentu saat Dragon muncul, digambarkan juga ada angin kecil yang mengelilingi tubuhnya. Itu sepertinya merupakan petunjuk langsung dari Oda Sensei mengenai kekuatan sebenarnya dari ayah Luffy tersebut. Petunjuk yang nantinya berkaitan dengan Dragon, sebagai salah satu pemakan buah iblis yang paling kuat. Ayah Luffy itu sepertinya memakan buah iblis Logia angin yang bernama Kaze Kaze no Mi. Kata Kaze dalam bahasa Jepang memiliki arti, sebahagia angin. Namun buah iblis Logia miliknya bukanlah Logia yang sederhana, karena Dragon telah mencapai potensi penuhnya dan menguasai awakening di tingkat tertinggi. Jika benar buah iblis Dragon bertipe Logia, dia menjadi satu-satunya orang di One Piece sebagai pemakan buah iblis Logia yang telah mencapai awakening. Dragon terbukti mampu mengendalikan semua cuaca dan dengan awakening buah iblisnya, dia mampu secara langsung mengganggu awan, sehingga menciptakan kilat, guntur, bahkan hujan. Oda Sensei pernah menunjukkan kemampuan yang serupa dengan senjata Nami, namun tentu kekuatan pengendalian cuaca Dragon akan jauh lebih mengerikan. Karena dia bisa menggunakan kekuatan alam untuk kepentingannya, mendominasi semua elemen karena awakening buah iblisnya. Mungkin pada awalnya buah iblis Dragon hanya sebatas menciptakan dan mengendalikan angin saja. Namun, usai mencapai awakening buah iblis Logianya, Dragon berhasil melewati semua batasannya dan dapat mengendalikan cuaca. Perlu diketahui bahwa sejauh ini, memang hanya awakening Paramecia dan Zoan yang telah ditunjukkan dalam cerita. Tidak ada satupun buah iblis Logia yang diperlihatkan dalam cerita telah mencapai awakening. Hal tersebut terjadi karena Oda Sensei, sepertinya ingin memberikan kesan kepada para pembaca, bahwa belum ada pemakan buah iblis Logia yang bisa mencapai awakening. Kemudian jika melihat dari penampilan Dragon sejauh ini, awakening buah iblisnya membuat dia menjadi lebih kuat dengan meningkatkan kemampuan anginnya ke skala yang lebih besar. Karena awakening akan menghilangkan batasan kekuatan buah iblis, maka kebangkitan Logia Dragon, sepertinya berkaitan dengan peningkatan jangkauan dari kekuatannya. Memungkinkan Dragon untuk dapat menggunakan elemen buah iblisnya dalam area yang lebih besar, seperti yang pernah ditunjukkannya di Lockdown. Terbukti saat itu dia mampu menutupi seluruh pulau, dengan kekuatan anginnya dan membuat cuaca di sana berantakan. Tentu bukan tanpa alasan kenapa pemerintah dunia, melabeli Dragon sebagai orang paling berbahaya. Selain kelompoknya yang memang menentang Tenryubito, Dragon ternyata memiliki kekuatan yang sangat besar yang langsung ditodongkan kepada pemerintah dunia. Bahkan bisa dikatakan soal segi kekuatan, Dragon sama berbahayanya dengan para Yonkou. Demikian pembahasan kita mengenai Dragon, sebagai pemilik buah iblis tipe Logia terkuat. Tentunya, fakta-fakta mengenai kekuatan Dragon akan diungkapkan oleh Oda Sensei di chapter One Piece yang akan datang. Hal itu tentu sangat layak untuk kita nantikan bersama. Nah, jika kamu punya pendapat lain mengenai hal ini, silakan tulis di kolom komentar.